Sumbang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas, ini kan momentum peringatan Hari Kartini besok tanggal 21. Nek niki seharian kunjungan ini pripun Mas? Alhamdulillah Mas, karena beliau ini memang diterimakan orang banyak. Makam di sini selalu ramai Mas, walaupun pandemi juga banyak yang berkunjung di sini untuk mendoakan beliau. Dimulai acara April ini tanggal 19 itu kunjungan Ibu Bupati dari Rembang sama jajarannya. Terus tanggal 20 hari tadi itu Ibu Bupati Blora juga sama jajarannya, dan besok tanggal 21 mungkin juga banyak peziarah yang datang, karena kemarin juga sudah ada telepon dari Semarang, dari bahkan Dirut Semen sendiri juga sama jajarannya besok mau menyempatkan waktu untuk ke sini. Berarti untuk peziarah ini tidak hanya dari Rembang ya Mas? Kita kan masalahnya terbentur dengan puasa Mas, jadi walaupun ada dari luar Rembang itu pun hanya sedikit sekali. Beda kalau mungkin tidak masuk momen puasa ya, karena mungkin momen puasa ini kan juga berpikir keluarga untuk mungkin acara buka atau mungkin ada acara terawehan. Jadi untuk rombongan luar daerah banyak yang masuk ke kami, tapi kebanyakan habis lebaran Mas. Mas, jenengan kan juru kunjung mriki apal. Saged diterangke Mas, makom-makom sintik niki nggih. Jadi makam yang ada di sini itu kita mulai dari yang paling depan sana ya. Di depan yang paling besar itu ada pagar besinya, itu adalah makam dari Bapak Bupati Rembang, suami dari Raden Ajeng Kartini. Jadi suami Bupati ini paling depan sana. Namanya Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Jaya Diningrat. Beliau adalah Bupati Rembang, itu makamnya yang ada di sebelah sana. Ingkang pundi? Yang di paling depan sana Mas. Oh ya. Itu berarti makam sinten niku? Makam dari Pak Bupati Rembang, suami dari Raden Ajeng Kartini. Namanya Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Jaya Diningrat. Beliau ini asli dari Blitar, Jawa Timur. Sebelum menikah dengan Bu Kartini, Pak Bupati Rembang ini terlebih dahulu menikah dengan Bu Karmila ini, yang makamnya ada di depan kita ini sebagai permaisuri yang pertama. Jadi permaisuri pertama ini dinikahi Pak Bupati Rembang. Beliau ini tidak punya keturunan, bahkan pada usia 40 tahun beliau sakit hingga akhirnya meninggal. Nah, karena permaisurinya meninggal, baru kemudian Pak Bupati menikah dengan Raden Ajeng Kartini. Jadi Bu Kartini dinikahi Pak Bupati Rembang sebagai permaisuri yang kedua, karena yang pertama tadi wafat. Berarti ini istri pertama iya, Pak permaisuri Bupati. yang pertama. Karena Pak Bupati Rembang itu selain permaisuri juga punya selit. Kita yang cerita ke permaisurinya dulu kan. Nah, ini permaisuri yang pertama, beliau meninggal, terus akhirnya Pak Bupati kan nggak punya permaisuri. Akhirnya menikah dengan Raden Ajeng Kartini, putri dari Bupati Jepara. Ayahnya Bu Kartini bernama Aryo Sosroningrat dan ibunya Bu Kartini ini bernama Ibu Ngasirah. Nah, Ibu Ngasirah atau ibunya Bu Kartini, beliau adalah putri dari Kiai Haji Matirono dan juga Ibu Hajah Siti Aminah. Jadi beliau ini selain putri dari seorang bupati juga merupakan cucu dari seorang kiai. Dan Bu Kartini juga merupakan santrinya Mbah Yai Soleh Darat Semarang. Kalau makamnya Ibu Kartini yang mana Mas? Yang ini. Ya, yang ini makamnya Raden Ajeng Kartini. Dan Bu Kartini ini menikah dengan Pak Bupati Rembang itu hanya 10 bulan saja. Dikarenakan 10 bulan setelah menikah, Bu Kartini melahirkan, terus 4 hari kemudian Bu Kartini wafat. Jadi Bu Kartini wafat usia 25 tahun, 4 hari setelah melahirkan. Tapi putranya hidup. Putranya laki-laki diberi nama Raden Mas Susalit.
Jadi nama Susalit itu unen-unen Jawa, artinya susah wiwitalit. Lah Pak Susalit, beliau dulu hidup hingga usia 58 tahun. Beliau dulu pensiunan tentara dengan pangkat Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat. Nah, Pak Susalit wafat tahun 62, makamnya juga ada di sini. Makamnya ada di luar pagar besi ini, Panglima Divisi 3 di Ponorogo, Yogyakarta, Magelang, tahun 46 sampai 48 ini Pak Susalit. Satu-satunya putra dari Raden Ajeng Kartini. Beliau juga menikah dengan makam yang agak kuning di bawahnya itu namanya Siti Luwiyah Susalit. Beliau juga dikaruniai hanya satu putra, ini namanya Budi Setia Susalit. Nah, jadi secara keturunan Bung Kartini hanya punya satu putra dan satu cucu. Nah, cucunya ini istrinya masih hidup sampai saat ini bersama putra putrinya 4. Ya, jadi secara keturunan yang masih ada, Raden Ajeng Kartini masih punya cucu mantu dan buyut 4 di Jakarta. Terus ini Kebetulan tadi ada di Rembang posisi saat ini buyut-buyutnya. ini Mas, kalau yang ini Kalau kecil. yang kecil ini Ya. karena Bu Kartini ini wafat, berarti Pak Bupati kan nggak punya permaisuri lagi. Nah, akhirnya beliau menikah lagi dengan putrinya Paku Buwono ke-8 Solo sebagai permaisuri yang ketiga. Nah, permaisuri yang ketiga ini beliau waktu melahirkan wafat bersama dengan putrinya. Nah, ini putrinya yang dimakamkan di sini untuk mewakili ibunya. Semestinya ibunya yang dimakamkan di sini, tapi karena ibunya ini keluarga keraton, jadi jenazahnya kembali lagi ke Keraton Solo. Jadi putrinya yang dimakamkan di sini untuk mewakili ibunya. Nah, Mas, ini kan banyak sekali kuburan ya. Iya. Ini ada berapa jumlahnya nggih, Mas? Kalau makam di sini kurang lebih ada sekitar 52 makam. Ada 52 makam. Jadi kembali lagi ke cerita Pak Bupati Rembang, selain permaisuri 3 ini, Pak Bupati Rembang juga punya selir 4. Nah, ini makam banyak ini dari keturunan dari selir-selir Pak Bupati Rembang. Berarti yang ujung sana itu makam Ibu Kartini. Iya. Kemudian ini Permaisuri yang permaisuri pertama. pertama Ibu Sekarmilah Joya Dining. Ya. Terus yang ini Putri dari permaisuri yang ketiga, namanya ibunya Bendoro Muryati. Kalau Pak Bupati itu makamnya yang Makamnya sana. ada di sana. Kemudian di sini yang lainnya adalah makam keluarga. Makam keluarga dari istri-istri Pak Bupati Rembang yang lain. Ya, siap. Terima kasih loh Mas. Sama-sama Mas Tarom.